Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini, Mimin akan mengulas alur cerita dari film yang berjudul. Jadi guys, film ini menceritakan tentang seorang pria normal yang hidupnya baik-baik saja dan dia memiliki pacar yang sangat teramat cantik. Suatu hari masalah datang menghampiri pria ini dan harus menyebabkan dia menjalankan usaha yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Oke guys, daripada penasaran, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Siapkan cemilannya, dengarkan baik-baik, dan ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria bernama David yang sedang bercerita tentang kisah hidupnya. David ini adalah seorang penulis. Selain penulis, David juga kerja sebagai karyawan kantoran. Kemudian scene berpindah dan diperlihatkan David sedang menaiki sepeda. David ini memiliki hobi bersepeda. Dan suatu ketika David dan komunitas sepedanya datang ke sebuah pesta. Di pesta inilah David bertemu dengan kenalannya yang bernama Elisa. Elisa ini kelihatannya lagi ngeplay gitu nih guys. Dan Elisa pun memberikan sesuatu kepada David. Tapi David yang orangnya lurus-lurus saja menolaknya. Karena si David ini goblok, dia iseng mengganti musik di pesta itu dengan musik di playlist handphonenya. Karena selera musiknya cocok dengan seorang wanita cantik, akhirnya wanita itu mendekati David. Wanita ini bernama Kat. Mereka lalu mengobrol tipis-tipis, dan karena terbawa suasana, mereka pun berjoget bareng. Singkat cerita, kini David dan Kat sudah menyiapkan dirinya masing-masing. Saat David ingin melakukan pencangkulan dengan Kat, Kat menolaknya karena dia sudah punya pacar. Ya, kasihan deh David. Keesokan harinya, David berangkat ke kantor dan menjalani rutinitas seperti biasa. Lalu David ngechat temennya dan curhat soal Kat yang punya pacar. Temennya yang gak mau David galau mengajak David ke sebuah pesta agar David bisa menemukan wanita yang lain. Ketika berada di pesta, David merasakan kesepian di tengah keramaian. Wah, kayak puisi nih guys. David lantas menelpon Kat dan mereka pun ngobrol lewat pesan telepon. Kat pun terlihat senang karena David menelponnya. Dan sejak hari itu hubungan David dan Kat semakin dekat. Mereka terlihat seperti orang pacaran, tapi mereka enggak pacaran. Suatu ketika, David yang sedang berada di kantor mendapatkan kabar dari Kat. Kat bercerita kalau dia diterima magang di sebuah perusahaan. Dan kabar yang lebih menggembirakan lagi adalah sekarang Kat sudah putus sama pacarnya. Jadi David yang tidak mau melewatkan kesempatan emas ini langsung mengajak Kat buat tinggal bareng di apartemennya. Kemudian Kat yang memang sudah ingin bersama ini akhirnya mau diajak tinggal bareng David. Tapi disinilah masalah baru dimulai. Entah apa yang terjadi, David ini tiba-tiba dipecat dari kantornya. Sedangkan di saat bersamaan, Kat juga mengabari kalau selama dia magang, dia tidak akan menerima upah sepeser pun. Ketika lagi kacau karena tidak punya uang dan cicilan pun numpuk, David mendapat ide yang sangat ngawur. Ide ngawur itu adalah dia akan menjadi pengedar daun Bob Marley. David lalu menemui Elisa, cewek pemakai yang tadi ada di awal pesta. David pun meminta wejangan Elisa karena dia lebih paham tentang dunia daun-daunan tersebut. Setelah itu, David langsung menguras semua isi ATM-nya buat dijadikan modal. Lalu David bercerita kepada Kat. Tapi Kat awalnya tidak setuju. Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain, Kat pun pasrah saja. Dan malam itu mereka tutup dengan melakukan pencangkulan. Esok harinya, David bertemu dengan salah satu bandar kenalan Elisa yang bernama S. Di sini uangnya David cukup untuk membeli 2 paket daun Bob Marley. Tapi bisnis baru David kurang berjalan mulus. Dia belum mampu mendapatkan satu pelanggan pun. Dan karena stres belum dapat cuan dari bisnis barunya, David kemudian mengajak Kat melakukan percangkulan lagi. Setelah puas melepas dahaga, Kat menunjukkan sofa yang ingin dia beli di internet. Karena hal itulah David jadi punya ide buat jual daun-daunnya melalui internet. Dan akhirnya David mendapat pembeli pertamanya. Sejak saat itu pelanggan David mulai bertambah dan tentu saja David mulai mendapatkan profit dari bisnis daun Bob Marley-nya itu. Uang hasil usaha kerja dan uang ini ia simpan di bawah ranjang. Suatu hari David mendapat pelanggan anak orang kaya yang bernama Jeff.
Karena Jeb ini asik orangnya, mereka pun berteman. Di lain hari, David juga mendapat pelanggan lagi yang merupakan seorang pengusaha sukses yang memberikan bonus agar David membeli sepeda baru. Kemudian David pun pulang dengan sepeda barunya, serta dia juga membawakan Kate sekotak coklat. Kate pun nampak senang karena David bisa produktif dan tidak jadi beban keluarga lagi. Scene berpindah ketika Kate mengajak David untuk pergi makan malam. Ternyata itu adalah pesta yang sudah disiapkan Kate dan teman-teman David untuk merayakan ulang tahun David hari itu. Karena sibuk dengan bisnis barunya, David ini sampai lupa hari ulang tahunnya sendiri. Tapi di sini David ini berbeda dari David yang sebelumnya. David yang sekarang terkesan lebih sedikit sombong karena punya banyak duit. Besok paginya, David yang baru bangun langsung pergi berbisnis lagi. Dan malam harinya David melihat Kate sedang berdandan dan akan pergi dengannya. David pun nampak membiarkan Kate pergi begitu saja. Besoknya David mengantar daun ke rumah Jeb. Jeb yang tahu kalau David adalah seorang penulis memintanya untuk mengirimkan sampel tulisannya. Rupanya perusahaan Jeb membutuhkan jasa seorang penulis. Tapi karena bisnis daun lebih menguntungkan, David tidak mengirimkan sampelnya kepada Jeb. Saat pulang, Kate mengajak David untuk ngobrol serius. Kate pun merasa kalau David memang berubah sejak menjadi pedagang daun keliling. David pun lalu meminta maaf dan berjanji akan mengambil orderan ketika siang saja. Dan malam harinya dia akan melayani Kate dengan sepenuh hati. Kate di sini nampak bahagia mendengar hal itu dan mengajak David pergi dinner besok. Besoknya, aktivitas David berjalan seperti biasa. Ketika ia akan mengantar ke pelanggan terakhirnya, ia malah diajak nyedot daun oleh pelanggan ini. David pun kemudian ngeplay dan melupakan janji makan malamnya dengan Kate. Sementara itu, Kate menunggu di restoran sampai restorannya tutup. Pagi harinya, saat David terbangun di apartemennya, dia tidak mendapati Kate di sana. David melihat pesan di dinding yang bertuliskan jika Kate membencinya dan pulang ke rumah orang tuanya. David pun lalu menyesali perbuatannya. Malam harinya ketika David mengantar orderan ke rumah Jeb, dia ingin berhenti jualan daun dan ingin kerja di perusahaan Jeb sebagai penulis. Tapi semuanya sudah terlambat karena Jeb sudah menemukan penulis dan tidak memerlukan David lagi. Dan karena tidak punya pilihan lain, David pun terus dengan bisnis jualan daunnya. Singkat cerita, David mengambil barang di tempat S seperti biasanya. Tapi saat David pulang, polisi langsung menangkap S dan komplotannya. S pun curiga jika Davidlah yang telah melaporkannya kepada polisi. Lalu Elisa menelpon David dan bercerita kalau S sudah tertangkap. Elisa juga cerita kalau David dalam bahaya karena S mengira dia yang melaporkannya. David pun lalu menemui S dan ingin meluruskan semuanya. Tapi S yang sudah terlanjur marah langsung menghajar David hingga babak belur. David pun lalu pulang dalam keadaan babak belur dan meratapi nasibnya. Kemudian David menemui teman-teman komunitas sepedanya dan meminta maaf karena kesombongannya, dan teman-temannya pun memaafkan David. Keesokan harinya David menyusul Kate ke rumah orang tuanya naik sepeda. David pun menempuh jarak yang sangat-sangat jauh hanya untuk bertemu Kate. Sesampainya di rumah Kate, dia sangat terkejut melihat keadaan David. Dan tanpa basa-basi, David meminta Kate untuk kembali kepadanya. Tapi tiba-tiba dari dalam rumah muncullah pria yang ternyata adalah mantannya Kate. Dan ternyata Kate sudah balikan bersama mantannya yang dahulu. Dan di sini David langsung mencium bibir Kate di depan pacarnya. Dan Kate ini malah tampak senang dicium oleh David. Sedangkan pacarnya Kate yang tidak terima langsung mengejar David. David pun kemudian kabur dan nampaknya sangat bahagia mengayuh sepedanya. Dan film pun kemudian selesai.